Membangun jembatan bukan sekedar jalan. Kami hadir untuk menghubungkan visi dan aksi menuju kemajuan bersama. Bad boys, what you gonna do? Or what you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik aja ya. Nah, di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Sebelum itu, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? Perkenalkan, nama aku Mauliza Ulfa. Hobi aku menari. What you gonna do when they come for you? Perkenalkan, aku Nabila Tufaila Putri. Hobi aku membaca. Come for you. Nobody now give you no. Perkenalkan, nama aku Mili Siti Sara. Hobi aku membaca. Soldier man, I give you no break. Not even Perkenalkan, aku Intan Faradila. Hobi aku menonton. do. What you gonna do when they come? Perkenalkan, nama aku Litna Susanti, baru Surbakti. Hobi aku hiking. When they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Mungkin teman-teman udah gak asing lagi nih dengan gambar yang di atas. Mari perhatikan penjelasan berikut. أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. Golongan karya atau disebut Golkar lahir dari gagasan integralistik kolektivis yang diajukan oleh Soekarno, Supomo, dan Ki Hajar Dewantara pada tahun 1940. Awalnya, Golkar didirikan sebagai representasi golongan-golongan masyarakat atau golongan fungsional yang dianggap bisa menciptakan bentuk demokrasi khas Indonesia. Golkar pertama kali berdiri sebagai organisasi pada tahun 1957 dan bukan partai politik. Pembentukannya berfungsi sebagai alternatif sistem perwakilan di tengah sistem multipartai yang berkembang di Indonesia. Perubahan menjadi partai politik terjadi ketika Presiden Soekarno dengan dukungan Angkatan Darat dan dipimpin oleh Jenderal TNI Un Abdul Haris Nasution mengubah fungsi Golkar untuk menghadapi pengaruh PKI. Langkah ini membuat Golkar beralih dari peran anti partai menjadi partai politik pada tahun 1964. Sekretariat bersama golongan karya Sekber Golkar didirikan sebagai bagian dari upaya untuk mengimbangi kekuatan PKI. Pada pemilu tahun 1971, Golkar berhasil memperoleh suara mayoritas dengan 62,8% suara, mengamankan 236 dari 360 kursi di DPR. Apa aja sih peraturan akuntansi Partai Golkar? Ikatan Angkutan Indonesia telah menyiapkan standar audit khusus bagi partai politik dengan menggunakan standar akuntansi keuangan 45 SAK 45 yang juga digunakan untuk audit keuangan organisasi nirlaba. Dengan adanya standar audit, publik dapat menilai laporan keuangan partai politik dari sisi kepatuhan terhadap aturan maupun kewajaran dalam mempresentasikan pembukuan dan laporan keuangan partai politik. Auditor independen yang mengaudit juga dapat memberikan opini terhadap laporan keuangan yang ada. Apakah sudah dipresentasikan secara wajar bersyarat, atau buruk sehingga tidak bisa diberi opini. Sanksi prinsip pengaturan yang baik harus juga didorong di lingkungan internal partai politik. Manajemen serta pertanggungjawaban keuangan secara internal harus dibudayakan dan dibuat terbuka agar menjadi sarana pertanggungjawaban partai terhadap kader, pengurus, dan konstituen partai. Partai juga harus secara berkala setiap tahun memberikan laporan keuangannya kepada KPU setelah diaudit. Peran KPU sangat menentukan untuk mendorong kepatuhan partai politik dalam hal akuntabilitas keuangan.
Terkait dengan kepatuhan memberikan laporan keuangan, KPU memiliki kekuasaan menjatuhkan sanksi administratif kepada partai politik atau pasal 26 UU nomor 31 tahun 2002. Partai politik yang tidak melaksanakan kewajiban membuat pembukuan dapat dikenai sanksi teguran, dan partai yang tidak memberikan laporan keuangan dapat dikenai sanksi penghentian bantuan dari anggaran negara. Selanjutnya, kami akan bahas analisis keuangan Partai Golkar. Laporan keuangan ini kemudian dianalisis sesuai dengan ketentuan ISAK 35 yang terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Untuk mendapatkan hasil, apakah aturan-aturan yang terdapat dalam ISAK 35 sudah diimplementasikan pada penyajian laporan keuangan entitas ini. Dari penyusunan laporan keuangan, Partai Golkarya hanya dilakukan oleh bagian keuangan partai, yaitu pengurus bagian keuangan bendahara. Dari tabel laporan keuangan tersebut dapat dijelaskan bahwa format pelaporan keuangan ini dari Partai Golkar hanya mempunyai pencatatan laporan posisi keuangan saja. Tidak ada laporan arus kas, lapor aktivitas, dan catatan atas laporan keuangan, seperti mengacu pada ISAK 35, sebagaimana menjadi dasar pedoman dalam pembuatan laporan keuangan entitas nirlaba. Klasifikasi aset dan liabilitas dari laporan posisi keuangan partai dikatakan bahwa Partai Golkar mengelompokkan aset ke dalam aset lancar dan aset tidak lancar, dan Partai Golkar mengelompokkan kewajiban jangka pendek dan jangka panjang terhadap pelaporan keuangannya. Klasifikasi pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian dalam pelaporan keuangan Partai Golkar tidak menyajikan laporan yang berupa aktivitas, sedangkan sumbangan yang diterima Partai Golkar bersifat tidak terikat dan disajikan sebagai penambah aset bersih tidak terikat. Informasi pendapatan dan beban pada Partai Golkar tidak menyajikan pelaporan keuangan berupa pendapatan dan beban secara bruto. Informasi pemberian jasa dalam laporan posisi keuangan Partai Golkar dapat disimpulkan bahwa Partai Golkar tidak mencatat rincian beban berdasarkan kegiatan dan operasional partai. Klasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas berdasarkan laporan posisi keuangan neraca Partai Golkar dapat dilihat jelas bahwa Partai Golkar tidak mencatat dan mengklasifikasi laporan keuangan sesuai dengan ISAK 35. Dan yang terakhir, bagaimana sih kinerja keuangan Partai Golkar? Kinerja dan strategi Partai Golkar dalam pemilu 2024. Salah satu faktor kunci kinerja Golkar pada tahun 2024 adalah kepemimpinan Airlangga Hartarto. Di bawah pimpinannya, partai ini mampu mengordinasikan kader secara efektif dan memperkuat konsolidasi internal. Kepemimpinan Airlangga yang kuat dikombinasikan dengan pengambilan isu-isu strategis seperti keberlanjutan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membantu meningkatkan citra Golkar di mata masyarakat. Golkar menunjukkan perolehan suara yang kuat di berbagai wilayah, termasuk beberapa daerah strategis di Indonesia. Meskipun persaingan sengit dengan partai seperti PDIP dan Gerindra, Golkar berhasil meraih hasil yang cukup signifikan di beberapa provinsi. Hasil ini mencerminkan konsistensi partai dalam membina hubungan dengan masyarakat di berbagai daerah, serta mengedepankan kader-kader yang memiliki reputasi baik. Golkar berhasil mengoptimalkan para kadernya, termasuk banyak mantan kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai caleg. Ini membantu partai untuk memperkuat basis massa di berbagai wilayah, menciptakan keterikatan antara kader dengan masyarakat setempat. Selain itu, strategi Golkar yang tidak bergantung sepenuhnya pada figur sentral membuat partai ini lebih fleksibel dan dinamis dalam menghadapi perubahan politik nasional. Gimana kawan-kawan? Semoga mengerti ya. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.